jalan-jalan mau ke Malang, guys. Ini mau mengunjungi ponakan yang di Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Malang, tapi yang laki-laki ini, guys. Ada yang untuk laki-laki, guys. Ini, guys, ya. Nah, ini pesertanya banyak ini. Ada mamanya Bunda Ulwi. Bunda Ulwi namanya ini. Adat Alwi. Pak D-nya. Ada omanya. Adat Alwi katanya. Nah, ini itik ayahnya. Nah, ini yang bawa ini Gus Imam. Wah, Gus Imam ini dari pesantren mana? Pesantren mana, Gus? Japangan, Mas. Hanafi. Imam Hambali. Didampingi oleh asistennya ini. Ini Kasturi. Om Janu ini. Duet. Direktur senior. Nah, ini sudah nyampe, guys, di Pondok Pesantren Sulaimaniyah Malang. Jadi langsung masuk ini. Ini yang asrama laki-laki. Jadi ini masuk ke ini ruang tamu ini ya. Ruang tamu. Terus ada juga yang ruang tamu untuk perempuan, ini ada juga. Ini ruang tamu untuk tamu perempuan. Dan selanjutnya kita akan menyusuri ya lorong-lorong ataupun tempat-tempat ruangan-ruangan yang lain ya. Nah, kalau ini salah satu ruangan untuk belajar ini ya. Nah, sedangkan ini adalah ruang untuk makan ya. Nah, dilanjutkan. Nah, yang ini untuk tidur. Tempat untuk tidur, ruangan untuk tidur. Nah, sedangkan yang ini untuk lemari naruh pakaian ya. Pakaian para santri khusus ngumpul di sini. Selanjutnya kita akan menuju ini kamar mandi lah ini ya. Kamar mandi santri seperti ini, bersih sekali ya. Nah, dan ini ruang untuk nyuci dan untuk jemur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, rekan-rekan adik semuanya, alhamdulillah saya sekarang ini ada di Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Lawang Malang ya. Di sini saya bersama ponakan saya yang lain. Nah, ada lagi nih, namanya Mas Farid ya. Mas Farid ini adiknya yang di JIC dulu itu, Mas Hafid ya. Adiknya lagi, ada kakaknya lagi yang di Turki itu, Mbak Ais ya. Nah, ini yang paling kecil ini. Bapak Ibu semuanya, saya akan nanya langsung ini kepada Mas Farid ini, kenapa dia kok mondok di sini. Nah, kira-kira gimana Mas? Awalnya gimana kok milih mondok di Sulaimaniyah itu? Ya dulu ya saya cuma ikut kakak saya aja. Tes tahun berapa atau mulai masuk daftarnya tahun berapa, masih ingat nggak? Tahun 2020. 2020. Apa yang diteskan, yang diujikan apa waktu itu? Ya cuma tes bacaan, terus habis tes bacaan tes hafalan, terus setelah itu tes kayak IQ gitu. Nguji hafalan, nguji bacaan itu gimana caranya, cara ngetesnya? Ya waktu itu kayak dikasih selembar kertas itu ya cuma satu ayat sih, terus disuruh hafalin maksimal 20 menit. Surat apa itu yang diteskan? At-Taubah. Tengah-tengah berarti? Ya, pertengahan surat Al-Quran. Pertengahan Al-Quran ya? Iya. Surat ke-9 Surat ke-9. Disuruh ngapalkan satu ayat? Ya. Dikasih waktu? 20 menit. Dari Itu kalau di Quran itu berapa baris itu? Satu ayat itu?
Ada yang panjang, ada yang pendek. 6 baris. 6 baris? 5,5. 5,5 baris ya. Kasih waktu 20. 20 menit harus hafal. Waduh. 5 baris. Mas sulit itu satu surat pendek. Bisa, alhamdulillah. Masih kan nggak sekarang? Ayatnya kayak apa bunyinya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jadi ini salah satu bentuk cara ujian 1/2 ini. Ujian pertama. Nah, ujian pertama seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Dikasih ayat ngacak nih dari tengah-tengah Al-Qur'an diacak. Surat At-Taubah kan tahu sendiri, At-Taubah itu tengah-tengah ya. Surat ke-9. Ayat berapa itu ya? Nih baca nih, hafalkan, kasih waktu 20 menit. Nah, 20 menit. 20 menit baca, hafalkan. Sudah 20 menit baru diuji harus hafalkan. Nah, tadi hasilnya ya. Nah, ini ya bagi yang tapi ini kalau nggak hafal kira-kira bisa gugur atau gimana? Atau tetap diterima ya? Mungkin ada penilaian. Oh, ini nggak hafal, nilainya kurang. Yeah. Kalau hafal pasti nilainya lebih kan. Yeah. Kalau nggak hafal tetap bisa lanjut nggak kira-kira? Bisa ya. Artinya bukan syarat kelulusan ya, hanya untuk memperoleh nilai. Jadi Bapak Ibu ya, artinya yang makin cepat orang punya kemampuan menghafal mendapat nilai lebih. Soalnya ini ceritanya yang mendaftar banyak, sementara kapasitasnya terbatas sehingga harus diseleksi. Nah, diseleksi itulah yang nilainya lebih banyak, kemampuannya itu yang berpotensi itu diterima. Tapi kalau kemampuannya kurang ya untuk sementara misalnya diprioritaskan ke yang lain, kira-kira gitu Bu ya. Jadi maklum tidak semuanya diterima, tapi yang punya nilai lebih, kira-kira gitu. Apalagi yang diteskan metodenya apa, biar Bapak Ibu tahu lah, atau kawan-kawan adik-adik semuanya tahu, siap mempersiapkan diri. Apalagi Terus setelah ujian pertama itu ada ujian kayak MOS itu. Ya MOS itu ya ujiannya apa? Cuman menginap di asrama 3 hari. Terus ya di situ ya menghafal juga doa-doa, terus menghafal bahasa Turki juga, terus menghafal surat pilihan juga kayak Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman. Ya itu kan. Yang dinilai di ujian kedua itu apa kira-kira ya? Yang dinilai? Ya Beribadah. ya akhlak juga, terus juga pelajaran juga, terus kedisiplinan juga. Ya kurang lebih itu. Oke ya. Soalnya di antara pemirsa ini ada yang menanyakan ataupun tes kedua kok sulit ya, anak saya 2 kali ikut gak lulus ini. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi yang dinilai tadi ada akhlaknya, perilakunya, sopan santunnya gitu ya, diajari. Di situ dinilai semua, juga pelajaran-pelajaran yang lain. Terus sekarang ini Mas Farid ini setelah masuk ya diterima ya, itu mempelajari apa saja? Ya waktu itu cuma membaca Al-Quran itu, terus baca tajwid juga, terus
belajar akhlak juga, belajar sirah nabawiyah juga, terus belajar bahasa Turki juga. Itu di level kelas berapa kan? Itu kan selevel kelas SMP ya, SMP kelas 1. Itu waktu itu posisi di mana? Di pondok yang mana? Pesantren mana? Itu masih di pondok Sidoarjo itu. Di Sidoarjo ya, kelas 1 SMP ya levelnya ya. Itu sampai kelas berapa di Sidoarjo? Sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 Ya. Sidoarjo. Terus sekarang ini pindah ke Lawang, Malang. Kelas 3-nya di sini. Ya, jadi sekarang ini Bapak Ibu ya di Lawang ini yang dulunya hanya pondok pesantren putri ya. Tapi awalnya itu putra ya, laki-laki. Terus berubah menjadi putri ya. Nah, sekarang ini ada 2, ada tambahan lagi bangunan baru khusus untuk putra. Ada putrinya, di sebelahnya ada putra. Kira-kira gitu. Ini untuk level SMP aja ya berarti ya di sini ya. SMP aja. Oh ya, sampai dengan sekarang ini progresnya apa istilahnya? Udah berapa juz atau metodenya di sini ngapalnya gimana sih? Dari juz berapa sih? Juz 30 dulu, habis itu juz 29 atau gimana? Nah, sekarang progresnya gimana metodenya pembelajaran ngapalkannya? Kalau di Sulaimaniyah metode hafalnya pakai metode Turki Osmani. Gimana dia? Itu kayak ya tetap juz 1 tapi cuman halaman dari belakang, halaman juz 1 terakhir, halaman terakhir. Terus juz 2 halaman terakhir, juz 3 halaman terakhir, dan seterusnya itu. Terus setelah selesai halaman terakhir ya berarti halaman kedua yang terakhir itu. Oh, halaman terakhir semua ya, masing-masing juz ya. Ya. Masing-masing juz halaman terakhir. Ya. Jadi juz 1 halaman terakhir, juz 2 halaman terakhir, juz 3 halaman terakhir, juz 4 halaman terakhir, sampai 30. Halaman terakhir dulu dihafalkan itu ya. Setelah hafal semua halaman terakhir, baru halaman 2 halaman terakhir. Oh, gitu. Iya ya. Jadi apa ngaca atau merata ya. Halamannya apa? Hafalannya merata di semua juz. Enggak 30 aja, enggak juz merata. Jadi Bapak Ibu semuanya, metode hafalan di sini adalah sistem putaran ya. Artinya putaran pertama itu juz 1 halaman terakhir, juz 2 halaman terakhir, juz 3 halaman terakhir, sampai juz 30 halaman terakhir. Halaman terakhir aja itu 1 putaran. Nanti putaran kedua 2 lembar terakhir, juz 1, 2 lembar terakhir, juz 2 lembar terakhir, juz 3 sampai juz 30 itu putaran kedua. Sekarang saya ingin tahu Mas Farid ini sudah berapa putaran nih hafalannya sekarang ini? Ya alhamdulillah sudah 15 putaran. 15 putaran itu Kalau kalau total berapa putaran sih? 20. Ya masih 20 putaran. Totalnya itu 20 putaran. Iya. Sekarang udah 15. Ya. Loh, berarti kurang 5 putaran dong. Di sini mekanismenya gimana? Ditarget enggak? Oh, kelas 1 apa di sini kayak 1 SMP atau 2 SMP itu ada targetnya enggak? Oh, targetnya itu maksimal 3 tahun. 3 tahun. Ya. Artinya 3 SMP itu harus lulus, harus hafal semuanya. Enggak kan 1 tahun kan cuman persiapan yang tajwidnya dibenerin terus ya dan lain sebagainya. Terus tahun kedua baru mulai menghafal sampai 2 tahun. Kalau 3 tahun belum selesai ya bisa juga dikeluarin juga bisa. Kalau enggak dan tahun pertama itu ya waktu awal masuk di sini tuh cuman belajar tajwid itu tajwidnya dibenerin bacaannya dan waktu tahun kedua baru mulai menghafal ya. Sampai berapa putaran targetnya tahun kedua? Ditarget nggak sama Mas Sulaiman ya? Enggak. Terus tahun ketiganya ditarget nggak harus ya? Oh enggak ya. Oh jadi untuk level SMP ya itu tidak ditargetkan hafal berapa putaran enggak ya? Cuma
kemauan masing-masing siswa atau santri. Ada nggak Mas Hafid kan berhubung nggak ditarget, ada nggak target sendiri? Saya harus lulus SMP di sini, itu level SMP itu 3 tahun tuh sekian putaran, ada nggak target pribadi? Ya awalnya target saya cuman insya Allah tahun ini ya harus lulus, ya harus sudah selesai. Lulus maksudnya hafal semua 30 putaran 20 putaran ya. Oh, targetnya ini target pribadi 20 putaran harus lulus di 3 tahun pertama ini level SMP ini. Insya Allah sepertinya tercapai ya. Bisa insya Allah. 3 tahun pertama itu kapan terakhir? Bulan Juli. Juli ini insya Allah 5 putaran lagi ya. Kalau sekarang udah 15 putaran, 5 putaran lagi, insya Allah Juli ini selesai ya. Terus kalau sudah lulus level SMP ya 3 tahun pertama ya, itu berarti kan sudah hafid ya, 30 juz khatam. Nanti di level SMA kan apa nih tugasnya? Ini kan udah hafal nih, gimana apa? Kalau sudah selesai menghafal ya kayak naik tingkat itu ya, mulai itu namanya tadris itu. Itu tadris itu kayak menghafal kitab-kitab itu. Kitab itu. Kitab apa? Kalau boleh tahu yang dihafalkan? Kurang tahu. Banyak. Maksudnya kitab tentang apa? Pelajari apa? Kayak Pelajari apa? Nahu Shorof. Oh, Nahu Shorof. Kitab Nahu Shorof lah ya. Gak tahu judulnya apa ya. Yang penting kitab Nahu Shorof gitu lah. Bener itu. Oke. Iyalah, mudah-mudahan Mas Farid dengan target pribadi ya, walaupun tidak ditarget oleh Sulaimania harus hafal sekian putaran, namun beliaunya ini mentargetkan pribadi 3 tahun ini sudah selesai khatam semua atau 20 putaran. 20 putaran itu khatam semua. Dan sekarang sudah 15 putaran, 3 tahun lagi yaitu bulan Juli ini, insya Allah beliau sanggup menyelesaikan, menuntaskan 5 putaran lagi sehingga khatam. Sehingga nanti di tingkatan SMA-nya ya, sudah hafal, sudah hafid, tinggal belajar kitab-kitab Nahu Shorof dan lain-lainnya. Kira-kira gitu ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ada ya? Cukup ya? Oke, terima kasih Mas Farid atas bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrolnya. Semoga informasi yang disampaikan Mas Farid ini berguna bagi kawan-kawan semua, bagi bapak ibu orang tua yang mempunyai anaknya mau memondokkan di Sulaimania. Dari saya, dari kami sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.